Kembali lagi bersama aku Adit. Kita ngebahas terkait dengan gimana sih cara ngelola biar kita itu nggak stres gitu sebagai mahasiswa gitu. Solusinya itu bagaimana gitu. Gimana sih caranya dan itu. Tapi aku mau bahas terkait dengan permasalahan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, teman-teman adalah ketika mau mencari sebuah solusi, caranya bagaimana. Teman-teman pasti itu udah ada perkembangan bahwa ada kemauan buat ini aku udah ngerasa stres nih gitu tugasnya gitu. Kedua, teman-teman bisa dipahami apakah teman-teman mampu untuk ketika menjelaskan suatu cara ini dan itu, teman-teman mampu buat memahami itu gitu, bahkan bertanggung jawab gitu. Karena kalau misalnya teman-temannya malas ya tetap aja pasti bakal susah gitu cara apapun. Kalau teman-teman susah buat dibilangin atau ya masih tetap malas-malasan lah. Nah, terus sebenarnya tugas itu apa sih? Atau cara mengelola stresnya itu gimana sih? Ya cara mengelola itu ya biar kita memanajemen, biar kita itu tidak menumpuk atau tidak prokrastinasi dari berbagai tugas yang banyak gitu ya. Nah, itu tuh kita bagaimana cara mengelolanya gitu. Nah, di sini aku langsung aja untuk ngejelasin caranya itu bagaimana. Yang pertama itu teman-teman itu harus paham terkait dengan diri kalian sendiri. Jadi tadi ya, kalau teman-temannya malas, kalau teman-temannya tetap aja gak ada kemauan, masih scroll-scroll HP ini dan itu, kebiasaannya jelek ya, tetap aja gitu, kayak gitu aja. Makanya diperbaiki terlebih dahulu habitnya atau kebiasaannya teman-teman. Jadi tujuannya itu tidak hanya untuk kebiasaan untuk menyelesaikan tugasnya itu bagaimana, tapi dari kebiasaan yang lainnya. Jadi mulai dari teman-teman dalam sehari itu ngapain aja gitu. Nah itu tuh bakal ngaruh ke faktor-faktor yang lainnya, salah satunya ke tugas gitu. Nah yang kedua itu teman-teman ya gunain to-do list. Nah to-do list itu penting banget teman-teman. Aku menyarankan teman-teman ya boleh sih to-do listnya itu di Google Calendar ini dan itu atau di Notion. Tapi aku udah nyoba semua, tapi yang paling enak tuh di sticky note, ditulis hariannya. Tidak hanya untuk tugas-tugas kuliah teman-teman, tapi juga kesehariannya kalian gitu. Jadi ditulis. Kenapa aku nyaraninya di sticky note? Itu tuh dari setiap tulisan, dari setiap coretan, itu tuh memiliki kepuasan tersendiri tahu. Beda kayak di Google Calendar atau di Notion. Kita buka aplikasinya dulu jadi itu. Kita tinggal langsung kalau kita ditulis itu pakai sticky note udah tinggal tulis coret gitu kalau udah selesai. Itu tuh kayak seneng aja gitu. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Dan dopamin kita tuh meningkat gitu. Terus yang ketiga teman-teman jaga lingkungan. Mulai dari teman-temannya bagaimana. Teman-teman yang males ya tetap aja kalian tuh pasti bakal kebawa males. Makanya teman-teman kalian berteman boleh dengan siapa aja tapi jangan sampai terjerumus ketika dengan pertemanan itu dengan orang-orang yang tidak baik gitu. Jadi kalau teman-teman itu pengen baik ke kalian sendiri atau diri kita sendiri, ya jaga lingkungan teman-teman mulai dari pertemanannya. Kita temenan sama siapapun boleh tapi jangan sampai terjerumus gitu, jangan sampai kita itu tidak seimbang gitu dengan diri kita untuk perkembangan kita gitu. Itu kita boleh untuk memperluas sudut pandang tapi tidak diperbolehkan untuk coba terjerumus dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar gitu. Boleh untuk berteman kita untuk memperluas sudut pandang. Nah makanya itu teman-teman dipertimbangkan untuk lingkungan. Nah yang terakhir kalau dari aku, dari semua hal tersebut itu tuh jaga pola tidur sih atau pola istirahat teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman itu tidur malamnya ya pasti bakal ngaruh juga ke perkuliahan yang lain gitu. Bisa turun tuh nilai-nilainya atau IPK-nya atau IP-nya gitu. Itu teman-teman bisa dipertimbangkan misalkan kalau malam aku nyamannya ngerjain tugasnya malam tahu gitu. Ya itu tuh bisa diatur gitu. Waktu tidurnya maksimal jam berapa gitu. Jangan sampai teman-teman itu karena sebuah sugesti aja sih gitu. Kayak teman-teman tugasnya itu enak malam ini dan itu. Sebenarnya itu cocok-cocokan aja ya. Kayak sebenarnya teman-teman bisa maksimalin bahwa pagi pun enak tau, pagi pun enak gitu. Semisal jam 6 pagi ngerjain tugas gitu, enak tau gitu. Tapi jangan sampai teman-teman ya misal maksimal malamnya itu sampai jam 1 pagi misal. Itu nggak apa-apa, tapi ya bisa dipertimbangkan juga untuk pola istirahatnya karena nanti bakal ngaruh ke perkuliahan yang lain dan itu bisa nurun IPK-nya teman-teman. Nah itu bisa dipertimbangkan tuh karena itu berat banget. Kalau semisal kalian tidurnya cukup ya itu bakal ngaruh ke yang lain sih. Tapi aku teknik gitu kan, kamu beda Dit, kamu sosum gitu, anak ilmu komunikasi. Tapi aku kan anak teknik sipil, industri dan sebagainya, tugas-tugas itu lebih berat ini dan itu. Ya itu teman bisa ini saran dari aku aja maksimal berapa untuk malamnya gitu. Kalau misalnya nyamannya malam mulai dari jam 9 atau jam 21.00 sampai jam 1 bisa tidur terus bangun langsung kerjain lagi. Nah itu tuh bisa dipertimbangin gitu. Karena teman-teman kok malam ini dan itu nggak tidur pasti bakal ngaruh ke yang lain karena prioritas kita kan nggak hanya tugas aja gitu, pasti banyak juga gitu. Nah, mungkin ini tambahan juga sih. Nah, itu bisa nentuin skala prioritas teman-teman. Mana yang penting, mana yang enggak gitu. Kalau dirasa teman-teman kayak, aduh bingung banget nih, banyak yang harus dikerjain ini dan itu. Ya tentukan skala prioritasnya terlebih dahulu gitu. Kalau semisal tugasnya itu masih sama,
ya boleh dicicil gitu, atau tugasnya udah mepet ya baru kita prioritasin itu gitu tugasnya. Tapi aku saranin buat kayak dicicil aja sih biar enak gitu, karena ya nggak ngeberatin juga sih, jangan sampai kita langsung SKS gitu kan, sistem kebut semalam itu pasti bakal pusing juga sih. Nah itu sih kalau dari aku untuk sarannya, boleh diserap teman-teman kalau misalkan informasi ini bermanfaat. Kalau misalkan belum bermanfaat, ya ini jadikan sebuah informasi aja gitu. Atau boleh dicoba mungkin, itu mungkin bermanfaat buat teman-teman. Itu aja kalau dari aku. Thank you.